anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia dan selamat sampai di akhirat untuk selamanya. Hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara kita tercinta sudah berusia 80 tahun dalam mendapatkan kemerdekaan. Tentu 80 tahun itu kalau diukur dengan umur manusia, angka yang sudah cukup lama, sudah tua, sudah senja, yang seharusnya tinggal memetik buah dari usaha di masa muda dan mempersiapkan kaderisasi kepemimpinan berikutnya. Namun sepertinya tidak demikian secara kenyataan. Negara kita masih harus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mensejahterakan masyarakatnya di tanah yang sungguh memiliki sumber daya alam yang melimpah kekayaannya. Nah hadirin, maka sekarang kita akan melihat hakikat merdeka menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa dan bagaimana. Lalu apakah diri kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya atau sebaliknya? Nah hadirin, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW selalu memberikan anjuran, bahkan menjadi pilihan pertama untuk membebaskan diri dari kifarat atau sanksi, yaitu dengan membebaskan hamba sahaya, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka sepenuhnya, tidak lagi diperbudak oleh sesama manusia. Sebut saja salah satunya Bilal radhiyallahu anhu, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh tokoh musyrikin Mekah. Namun walau statusnya masih sebagai budak atau hamba sahaya, Bilal menerima cahaya Islam. Beliau mendapatkan sesuatu yang dicari selama ini, maka menyatakanlah statusnya sekarang sebagai muslim, sebagai mukmin. Walaupun Bilal tahu resikonya tidak sederhana dan benar adanya, walaupun
disembunyikan, akhirnya terungkap, tercium aroma harum dari keimanan pada diri Bilal. Maka selanjutnya, setelah diketahui Bilal sekarang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, maka siksaan demi siksaan yang Bilal dapatkan, dan para sahabat jamaah tidak bisa melakukan apa-apa karena status Bilal sebagai seorang budak. Terserah bagaimana pemiliknya memperlakukan budak tersebut, hingga akhirnya Nabi SAW memberikan peluang berharga, balasan surga dari Allah Ta'ala bagi siapa yang sanggup memberi Bilal, membebaskan Bilal dari perbudakan. Maka segeralah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terdepan dalam meraih peluang kebaikan tersebut, rela mengeluarkan harta yang tidak sedikit asalkan Bilal terbebas dari perbudakan. Maka Bilal pun sepenuhnya merdeka, bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang mulia. Bahkan Bilal, sebagaimana yang kita ketahui, adalah yang terpilih oleh Nabi SAW untuk pertama kalinya mengumandangkan azan, memberitahu orang-orang bahwa waktu sholat wajib sudah tiba. Itulah diantara cuplikan kejadian pada masa Nabi SAW, tercatat dalam tinta emas para ulama, harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Itulah hakikat merdeka, ketika diri kita bisa sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat merdeka ketika kita menjadikan akhirat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Di dunia kita hanya singgah sebentar saja. Seluruh yang ada di dunia harus dijadikan sarana dan prasarana, fasilitas demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, ketika seseorang masih terbelenggu oleh hawa nafsu, terus mengikuti dorongan syahwat sehingga merasa berat untuk taat, namun sebaliknya masih hobi melakukan maksiat, maka hakikatnya dia belum merdeka, dia terjajah oleh dorongan hawa nafsunya. Bila demikian yang dimaksud, maka penjajah yang pantang menyerah, penjajah yang sebenar-benarnya adalah iblis yang terlaknat, yang terus berusaha menggoda dan menghalangi kita agar tidak menjadi manusia yang merdeka, agar tidak sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari jamaah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan dialog yang pernah terjadi antara Allah dengan iblis, yang diawali dengan keadaan iblis tidak mau menaati perintah Allah, yaitu ketika Allah memerintahkan agar jin atau iblis memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Jadi Pak, jin, iblis, setan sama itu juga. Jin makhluknya. Ketika jin membangkang
apa yang Allah perintahkan, maka keluarlah kosakata iblis. Fasajadu, maka semuanya sujud para malaikat itu illa iblis. Nah gitu Pak, keluarlah kosakata iblis kecuali iblis. Ya, kenapa iblis tidak mau menaati apa yang Allah perintahkan? Alasannya dua. Abah, iblis enggan melawan apa yang Allah perintahkan. Wastakbaro, dan iblis menyombongkan diri. Seperti apa bentuk kesombongan iblis? Iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Dia yang dimaksud siapa Pak? Adam. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api. Khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan dia Adam dari tanah. Jadi Pak, yang diserang oleh iblis, yang dijadikan alasan oleh iblis sampai mengapa dia tidak mau menaati perintah Allah, yaitu dilihat dari bahan penciptaan kita, dari unsur jasmani kita. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Maka pada diri kita ada unsur jasmani Pak, ada unsur ruhani. Nanti ketika kita meninggal dunia, yang dicabut oleh malaikat itu unsur ruhaninya, sedangkan unsur jasmaninya diurus oleh orang-orang yang masih hidup, dari mulai dimandikan, dibungkus kain kafan, disolatkan, sampai dikembalikan lagi ke tanah, dikuburkan, karena memang bahannya pun asalnya dari tanah. Maka ketika ada seseorang bangga menyombongkan diri karena melihat penampilan yang menarik, baik itu kecantikannya, ketampanan atau kegagahannya, justru itu Pak yang diserang oleh iblis. Jadi kalau ada orang berbangga karena unsur jasmaninya, tidak akan lama Pak, pasti akan melemah, menua, dan tiada. Oleh karenanya saat kita bercermin, Bapak nyisir gitu ya, Bapak merapikan penampilan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran doa. Kumaha doa apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan rupaku, baguskan penampilan atau penciptaanku, fahsin khuluqi, maka baguskan pula akhlakku. Jadi kita ketika bercermin bukan hanya merapikan penampilan, tapi paling utama daripada itu kita pun harus merapikan akhlak, merapikan sikap. Yang kita lihat di cermin, ketika kita bercermin Pak, harus jangkauannya jauh sampai ke negeri akhirat. Apakah wajah ini yang layak menjadi penghuni surga, atau sebaliknya baru sebatas keinginan saja, tidak ada pembuktian dengan melakukan amalan ahli surga. Gitu Pak. Nah di sini menunjukkan dari pengajaran doa yang tadi betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada kita agar kita lebih merapikan penampilan akhlak, unsur rohani pada diri kita, di samping kita merapikan penampilan jasmani. Nah hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, maka singkat cerita iblis terlaknat karena tidak menaati perintah Allah. Lalu iblis pun memohon kepada Allah agar ditangguhkan hukuman, diberikan kesempatan dulu. Ya ternyata Pak, minta ditangguhkan hukuman, dan Allah pun mengijabah, mengabulkan permintaan iblis. Ternyata bukan mau bertobat,
bukan mau memperbaiki diri, tapi iblis menyimpan dendam pada dirinya untuk membalas anak keturunan Adam. Nah, di sini Pak, Al-A'raf ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, iblis berkata, Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menyatakan, telah menghukum aku sesat, la aqudannaka siratal mustaqim, pasti aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Siapa mereka yang dimaksud Pak? Kita manusia sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini Pak pernyataan dan janji iblis. Kenapa iblis minta diberikan penangguhan oleh Allah agar jangan dulu disiksa? Ternyata iblis menyimpan dendam. Bentuk dendam iblis dinyatakan di ayat ini, karena engkau ya Allah telah menyatakan aku sesat, pasti aku benar-benar akan menghalangi mereka, manusia atau anak keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Ayat 17-nya iblis melanjutkan penjelasan bagaimana cara menghalangi kita dari jalan Allah yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dicantumkan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa maksud iblis mendatangi kita dari arah depan yaitu usyaqqiquhum fi akhiratihim. Aku, kata iblis, akan membuat mereka ragu urusan akhirat. Kan akhirat itu di depan kita, kematian itu di depan kita. Kemana saja kita pergi, apa saja yang kita lakukan, fahiya fil haqiqati khutwatun ila ajalika, maka itu pada hakikatnya langkah-langkah menuju ajal kita masing-masing. Kematian ada di depan kita. Kematian adalah suatu kepastian. Oleh iblis manusia dibuat ragu, gitu Pak, sehingga tidak mempersiapkan perbekalan untuk menuju negeri akhirat. Selanjutnya, wamin khalfihim, iblis pun mendatangi kita dari belakang. Maksudnya, uragibuhum fi dunyahum, aku akan membuat mereka semangat mengejar urusan dunia, gitu Pak. Iblis mendatangi dari belakang maksudnya membuat kita semangat urusan dunia, karena dunia hakikatnya di belakang kita, semuanya akan kita tinggalkan Pak. Sebetah apapun kita hidup di dunia, pada akhirnya pasti kita meninggalkan semuanya. Oleh iblis urusan akhirat dibuat ragu, sebaliknya kita dibuat bersemangat mengejar urusan dunia. Maka yang ketiga, iblis pun mendatangi kita wa'an aimanihim, dari sebelah kanan. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, kita dibuat tidak penting untuk belajar agama. Agama tidak dijadikan nomor yang paling utama, tapi yang dijadikan paling utama pendidikan itu untuk mengejar kesuksesan dunia. Coba perhatikan, mohon maaf yang orang tua jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari Allah Ta'ala, memberikan pendidikan tujuannya sebatas dunia. Nih kakak sekolah di sini, ini mah favorit, itu udah beres di sini lanjut kuliah ke sini, terus kakak bisa kerja di perusahaan ini, bisa punya jabatan ini, besar gajinya, banyak tunjangannya, gitu Pak tujuannya.
Ketika didapat, anak sebatas menjadi zinatud dunia, perhiasan dunia, membanggakan orang tua karena prestasi dunia semata. Tapi hati orang tua tidak bisa dibohongi, Pak. Ketika ucapan anak menyakitkan, perbuatannya mengkhawatirkan, sekalipun dunia didapat, tapi akhlak mulia tidak ada pada anak tersebut. Karena pendidikan yang diberikan, pengajaran yang ditunjukkan, tujuannya sebatas dunia, disebabkan tidak merasa penting memberikan pendidikan agama. Padahal justru yang kita inginkan, yang kita terus usahakan, anak menjadi qurratu a'yun. Terus Pak, menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, ada bersama kita sebagai orang tua saat kita sudah berada di usia senja, siap menemani, mendampingi, merawat dengan penuh rasa cinta ketika kita sebagai orang tua sedang diuji dengan sakit. Nikmat jemaah. Bayangkan ya, ketika punya banyak anak diurus oleh orang tua, tapi saat orang tua butuh pengurusan mereka tidak ada. Kita terlukanya, Pak. Nah gitu. Nah kembali ke sini, setan mendatangi dari sebelah kanan. Kata Ibnu Abbas, maksudnya apa? Dibuat tidak penting belajar agama. Padahal ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Oleh setan dibuat tidak penting. Padahal pada ujungnya kembali kepada aturan agama. Nah yang terakhir, wa syama'ilihim, setan mendatangi kita dari sebelah kiri, maksudnya usyahilahumul ma'asi, kita manusia dibuat senang melakukan kemaksiatan. Cocok Pak dengan keinginan sekalipun harus mengeluarkan uang yang banyak, masalah Pak, yang penting hati senang, yang penting terpuaskan syahwat. Begitu Pak keadaannya. Nah hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, hingga pada akhirnya ketika umat manusia terkalahkan oleh godaan dan penjajahan setan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Tujuan akhirnya ini Pak, kata iblis, sampai engkau di sini kepada Allah Pak, engkau tidak mendapati kebanyakan mereka syakirin, orang-orang yang bersyukur. Sebaliknya, kalau sudah terkalahkan oleh iblis, manusia akan kufur nikmat, manusia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji yang iblis sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan dilakukan kepada anak keturunan Adam. Tentu kita benar-benar merasakan bentuk penjajahan iblis kepada kita. Tanpa dasar ilmu agama, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun pasti terbawa hanyut lingkungan yang ada, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, bila hakikat kemerdekaan seperti demikian, yaitu hakikat merdeka ketika kita benar-benar bisa menghamba kepada Allah Ta'ala, maka penjajah yang sebenarnya adalah iblis. Berarti perlombaan yang harus kita terus usahakan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu dilakukan setiap saat Pak, bukan hanya Agustusan. Itu makanya kalau kita perhatikan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran ketika menjelaskan urusan akhirat, itu menggunakan bahasa yang menggugah rasa, yang membangkitkan semangat kita. Nah kita perhatikan banyak contoh-contohnya. Di surah Al-Baqarah ayat 148 Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Artinya kalau orang berlomba pasti ingin jadi pemenang, Pak. Tidak mungkin berlomba lari teh gitu, Pak. Daya semangat gitunya. Orang berlomba pasti ada motivasi, ada dorongan, ada keinginan apa? Ingin jadi pemenang, ingin menjadi yang terbaik dalam ajang perlombaan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Selanjutnya di surah Ali Imran ayat 133 yang kemarin dikaji Pak di majelis ini, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman menyuruh kita untuk bersegera, menunjukkan betapa penting kita menggapai maghfirah dan surga Allah. Melebihi kepentingan apapun, maka kita harus bersegera, jangan dinanti-nanti, jangan berleha-leha. Ada lagi Pak di surah Az-Zariyat ayat 50, Allah berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kalian secepat mungkin menuju Allah. Jadi disuruh berlari Pak, jangan berjalan, apalagi dinanti-nanti sok dua tinggalkan gitu Pak. Berlarilah untuk menuju Allah, maksudnya untuk kita melakukan ketaatan, untuk kita bertobat dengan sebenar-benarnya, untuk kita mengejar negeri akhirat. Berlarilah, jangan dinanti-nanti. Nah itu urusan akhirat Pak. Berlomba-lombalah, bersegeralah, berlarilah secepat mungkin. Tapi urusan dunia Pak, mari kita perhatikan di surah Al-Mulk ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini banyak jalan untuk kita jelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, telusuri semua penjuru di muka bumi ini. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari sebagian yang Allah rizkikan untuk kalian. Indahnya bahasa yang Allah gunakan Pak. Urusan akhirat berlomba-lombalah, bersegeralah, berlarilah. Tapi urusan dunia mah berjalan saja. Kata Pak, tuh artinya prioritas utama kita negeri akhirat. Bagaimana dengan dunia? Dunia mah berjalan saja, pengurusuhan. Dan sudah ditakar tidak mungkin tertukar Pak. Wah mungkin teka bagian Pak. Itu kalau kondisinya dibalik Pak, dan yang terjadi banyaknya seperti ini, urusan dunia berlomba Pak, hoyong-hoyong gitunya, nyalonkeun padahal kapasitas tidak dimiliki, itu berlomba-lomba urusan dunia, bersegera berlari mengudak dunia, akhirat Pak dilupakan. Apa yang terjadi Pak? Bakal stres Pak. Jadi manusia untuk mengejar dunia mengandalkan kemampuan dan usaha semata, tidak mungkin didapat sesuai dengan keinginan. Bila demikian yang terjadi, sulit Pak menerima kenyataan. Stres ya Pak kali itu nanti. Ya, dia lupa ada kuasa Allah di atas segala-galanya. Ada ketetapan Allah yang lebih dulu adanya, tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi kita memakan keyakinannya, ya harus benar-benar kuat. Dunia mah berjalan saja. Maka bila kita meyakini Allah yang maha luas rezeki sudah mengatur takaran hamba-hambanya, maka bekerja sepenuhnya ibadah, bekerja sepenuhnya menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan menghamba kepada sesama manusia,
apalagi menjadi budak dunia. Itu Pak. Nanti kalau dasarnya seperti ini akan tertutup Pak celah untuk kita berburuk sangka, tertutup celah untuk kita memiliki rasa hasad, iri, dengki terhadap yang lainnya. So Pak, contoh Pak Iman, tanpa dasar iman yang kuat, ada orang bekerja sudah belasan sampai puluhan tahun lamanya. Ada Pak yang lain bekerja belum sampai 5 tahun Pak, tapi sudah dapat jabatan yang diperebutkan. Eta teh Pak, paminta aya keimanan, sulit menerima kenyataan, muncul rasa hasad, iri, dengki. Nah cenanya saya kesalami kieu didamel cenanya, belum juga dapat kepercayaan seperti orang itu. Nah eta geracan 5 tahun kan gitu Pak. Akhirnya membenci orang tersebut, berusaha menghilangkan kenikmatan yang didapatkan, dan tanpa sadar terhapus dan hilanglah kebaikan pahalanya yang sudah diusahakan. Oleh karenanya hasad termasuk dosa yang berbahaya dikarenakan tidak mengimani Allah yang menetapkan segalanya. Nah hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, maka ketika Pak kepemimpinan amanah diabaikan, hanya mencari keuntungan dan kepuasan untuk diri dan sekelompoknya saja, rakyat bersuara sampai berteriak Pak, tidak dilihat. Jadi jangankan disikapi, ditinggali wae henteu kitu Pak. Maka hakikatnya mereka yang terkalahkan oleh dorongan syahwat hawa nafsu, merekalah yang terjajah oleh setan. Bahkan sampai tingkat satu negara menjajah negara yang lainnya. Sebut saja saudara kita di Palestina, hakikatnya yang merdeka siapa Pak? Saudara kita di Palestina yang merdeka. Kalau tinjauannya yang tadi, merdeka dari apa? Merdeka dari belenggu setan yang selalu menggoda, karena tetap mempertahankan keimanan. Bukan hanya keimanan, bukan hanya mempertahankan tanah yang dimiliki, tapi mempertahankan kemurnian Al-Aqsa tercinta. Hakikatnya perjuangan mereka di sana mewakili umat Islam di mana saja berada. Mereka para penjajah, sebenarnya mereka yang terjajah oleh godaan setan, yang melakukan banyak kerusakan, banyak penindasan, menyerang saudara-saudara kita di sana yang tidak bersenjata, masyarakat sipil semata, tidak mampu melakukan perlawanan, tapi dibantai dengan penuh kesadisan. Cukup menjadi manusia yang memiliki hati nurani mulia untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, demikian sedikit bahan refleksi dari usia kemerdekaan negara kita yang sudah sampai umur 80 tahun. Semoga diri kita, keluarga kita sepenuhnya merdeka dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus istiqomah dalam beribadah, jangan sampai menyerah, sampai nanti pada waktu yang Allah sudah tetapkan kita bisa kembali kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Dan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita pemimpin yang jujur, yang amanah, yang merdeka dalam menghamba kepada Allah Ta'ala, sehingga bisa mensejahterakan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Terakhir Pak, dalam pengajaran doa yang sering kita baca Pak di surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lanjutannya Bapak, waj'alna lil muttaqina imama. Ini bukan sekedar doa yang harus kita baca, tapi ada perintah dari Allah Ta'ala,
waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Perhatikan Pak, di sini ada perintah untuk kita menyiapkan kaderisasi kepemimpinan dari orang-orang bertakwa. Dan jadikanlah kami, anak cucu Bapak, anak cucu kita semua, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau yang dipimpinnya orang bertakwa, pemimpinnya level takwanya harus lebih tinggi daripada yang dipimpinnya. Tidak terasa kayak di sini ada perintah untuk kita menyiapkan generasi kepemimpinan, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga, yang semoga pemimpin itu lahir dari rahim istri Bapak, dari rahim putri Bapak. Maka di situ ada tanaman kebaikan yang Bapak usahakan. Alhamdulillah cekap panginten jamaah anu bari nabihan lagi. Ya, alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih jamaah untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insyaallah Rabu depan kita bertemu lagi. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.